Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Iya. Pagi Adek. Ya. Ini ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau memeriksakan anak saya. Ini kok kadang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi Ibu mau memeriksakan adiknya ya, karena ada penyimpangan, tiba-tiba marah-marah yang tidak jelas sebabnya gitu ya. Oke. Jadi di sini Ibu gini. Iki jane kosong ya. Oke, sebelum saya melakukan pemeriksaan ini lebih lanjut ya, Ibu, saya ini dulu ya, nama adiknya siapa? Deka, Bu. Oh, Dek Deka. Umurnya Dek Deka berapa, Dek? 48 bulan. Oh iya, 8 bulan ya. 8 bulan. Ih, masih imut-imut. Iya. Kenapa kamu marah-marah tanpa sebab? Oke, Ibu. Jadi di sini nanti sebelum ke pemeriksaan lagi, saya mau periksa dulu ya tekanan darah, nadi, respirasi, kemudian suhu DK ya. Oke, Dek Deka. Jadi di sini sebelum ke pemeriksaan selanjutnya ya Dek, ya Ibu ya, ini saya mau memeriksakan itu dulu, pemeriksaan awal dulu ya, seperti nadi, tekanan darah, respirasi, suhu gitu ya. Bersedia Dek? Ibu bersedia untuk pemeriksaan awalnya? Bersedia ya. Untuk pemeriksaan awalnya tadi Ibu tekanan darahnya juga bagus, nadinya juga bagus, 105 kali per menit, jadi dalam batas normal ya. Kemudian respirasinya juga 31 kali per menit, juga dalam batas normal. Suhunya 36,6, bagus semua ya Ibu ya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang ini dulu ya, nanti saya jelaskan prosedurnya untuk deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Jadi kenapa dicari tahu sebabnya, kenapa kok Deka ini tiba-tiba kok marah sendiri tanpa sebab yang jelas seperti itu. Oke, nanti saya ini ya pakai kuesioner KMPE, namanya kuesioner deteksi dini penyimpangan perilaku emosional ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya, statement kuesioner dari deteksi dini penyimpangan perilaku emosional ini ya. Oke, yang pertama itu yang saya tanyakan itu marahnya gimana sih? Dek Deka ini marahnya tidak sabaran atau karena apa gitu? Kok tiba-tiba marah? Jadi itu Bu, misal ada yang dimau gitu, kalau nggak terpenuhi langsung marah. Oh gitu ya. Untuk selanjutnya ya, ini Deka sering nggak menjauh dari teman kalau bermain di keramaian gitu, atau bermain biasalah? Enggak. Oh enggak ya, bagus ya, berarti dia bersosialisasi ya. Kalau misalkan ibunya ini menyuruh gitu, sering menentang enggak? Enggak, Bu. Oh dilakukan ya, berarti direspon juga ya sama Deka ya. Iya. Kemudian juga gimana konsentrasinya saat belajar itu? Bagus, dia fokus ya berarti ya. Kalau di rumah sering takut atau cemas enggak? Enggak, Bu. Enggak juga ya. Oke, untuk selanjutnya untuk gelisah, terus juga kemauannya tidak terpenuhi gitu, pengennya ditemenin enggak sama ibu kayak gitu? Enggak juga ya. Jadi dia mandiri ya Ibu ya. Mandiri. Oke Bu, baik. Pola tidurnya gimana? Larut malam enggak atau biasa? Biasa aja. Biasa aja. Malam habis isya terus tidur ya. Oke, bagus. Makannya gimana? Ada ini enggak
harus apa gitu. Enggak Enggak juga, semua dimakan ya. Oke, baik, pinter ya Dek ya. Sering ini enggak belakangan ini kayak sakit kepala, demam kayak gitu. Enggak. Terus dia kalau misalkan ada kemauannya yang tidak terpenuhi, dia sering kecewa atau mudah putus asa enggak Ibu? Enggak juga ya. Kemudian akhir-akhir ini ada kemunduran perilaku enggak? Misalkan ini apa? Awalnya kan dia suka ngompol tuh, DDK-nya suka ngompol, terus habis itu di training tuh udah nggak ngompol. Oke, baik Ibu, jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaannya ya. Untuk evaluasinya sendiri, kenapa kok marahnya DDK ini tiba-tiba kok nggak jelas tanpa sebab gitu ya. Ini masih dalam kategori baik ya. Jadi emang adiknya 48 bulan tuh dia baru mengenal emosi kayak gitu, jadi dia baru ini apa beradaptasi itu aja. Baik, untuk selanjutnya ini ya Ibu ya, untuk apa sesi konsultasi ya. Jadi gini, dia itu Ibu baru mengenal emosi seperti ini. Nah, emosi sendiri itu ya, itu pemeriksaan secara dini apa adanya masalah perilaku emosional. Jadi ada gangguan pemusatan perhatian. Jadi adiknya ini itu aja, kadang emosi itu karena pengen diperhatiin kayak gitu. Jadi ya perasaan ya intens yang ditujukan kepada seseorang gitu. Jadi kalau adiknya emosi sesaat itu berarti kita juga sebagai ibunya juga harus bersabar ya, harus bersabar. Itu melatih dua-duanya sih sebenarnya, melatih kesabaran kita juga. Terus juga ini banyak ya jenis-jenis emosi seperti itu dari aspeknya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini kita juga sebagai ibu harus juga bisa bersabar kayak gitu. Bunda juga harus bersabar. Kalau di rumah panggilnya siapa? Deka. Bunda ya? Oh iya, Bunda. Nanti apa ini caranya gitu biar emosinya tidak tantrum kayak gitu ya, kayak nggak tantrum gitu. Ini Bunda bisa tanyakan kembali pas saat dia DDK-nya agak tenang. Jadi pas agak tenang ditanyakan kenapa kok tadi marah gitu ya. Jadi biar tidak ada energi negatif antara ibu dan anak seperti itu ya. Oke, nanti untuk evaluasinya sendiri 2 minggu lagi ya Ibu. Jadi kalau misalkan 2 minggu tidak ada perkembangan, kemudian masih marah-marah dengan sebab yang tidak jelas, nanti bisa dikonsultasikan kembali. Dan kemungkinan itu karena ini deteksi ya, jadi kemungkinan biar ada perubahan harus dirujuk ke klinik tumbuh kembang ya, ke klinik. Jadi biar ditangani dulu emosinya, jadi biar tidak berkelanjutan seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu? Sudah cukup ya. Oke, baik, saya akhiri ya. Terima kasih untuk sesinya saat ini, sesi apa curhat ya Ibu ya, dan sesi konsultasinya sudah paham, sudah jelas ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Iya, iya. Selamat pagi. Pagi Ibu.